Acara kita lanjutkan dengan talk show dengan tema berbagi manakala tidak dapat berbagi dengan subtema apakah hanya bisa dilakukan kepada sesama atau bisa kepada Tuhan? Yang akan dibawakan oleh Romo Vol Piluit CDD dari Taiwan dengan moderator Mbak Fani Rahmasari. Mbak Fani, kami persilakan. Baik, Mbak Anti, terima kasih sudah menghantarkan kita kepada acara selanjutnya, yaitu kita akan talk show pada malam hari ini. Shalom kepada Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Yang menyaksikan acara ini, yang mengikuti acara Devosi Maria dan Novena tahun 2020 secara virtual, baik di ruang Zoom maupun di Hidup TV dan juga di channel YouTube Persaudaraan Devosi Maria. Puji Tuhan, kita sudah memasuki hari kelima dan hari ini tadi sudah disebutkan temanya adalah apakah hanya bisa dilakukan kepada sesama yang namanya berbagi itu, atau bisa kepada Tuhan juga. Dan hari ini sudah hadir bersama kita Romo Laurentius Vol Piluit CDD. Saya perkenalkan diri saya dulu, Fani Rahmasari ya. Takutnya lupa nanti. Saya Fani Rahmasari malam hari ini akan mendampingi Romo dan membantu Romo untuk Nah, sudah ada di sini. Saya perkenalkan tahbisannya tahun 2015 dan coba saya pengen lihat nih tampangnya Romo. Romo Vol sudah bisa bergabung kah? Ya, Ibu, selamat malam semua. Hai Romo. Selamat hai. Iya, saya akan perkenalkan Romo dulu ya sebelum ngobrol sebentar ya, dan sebelum Romo memasuki pemaparannya. Romo tahbisannya tahun 2015 ya, kemudian tahun 2015 Romo selama 1 tahun melayani Paroki Batangkuis Keuskupan Agung Medan. Nah, mungkin ini ada umat yang sedang ikut acara kita dari Keuskupan Agung Medan bisa lihat Romo nih hari ini ya. Nah, kemudian tahun 2016 sampai tahun 2019, Romo melayani komunitas umat Mandarin di Keuskupan Agung Jakarta. Saya sempat ngobrol sama Romo dan Romo katakan waktu itu Romo ditugaskannya untuk melayani umat Mandarin ini di Paroki Mangga Besar ya Romo ya, betul ya? Di komunitas Mandarin di Dwi Warna. Saya tinggalnya di Dwi Warna, kemudian termasuk Paroki Mangga Besar ya. Termasuk Paroki Mangga Besar ya. Mungkin umat Keuskupan Agung Jakarta ada yang inget-inget nih, ini kok tampangnya kayaknya familiar. Oh, ternyata pernah melayani komunitas umat Mandarin. Nah, sejak tahun lalu Romo Vol ini ditugaskan masih ada kaitannya dengan komunitas Mandarin, tapi ini benar-benar langsung ya ke negara di Taiwan, melayani Paroki Corpus Christi di Yangmingshan, Keuskupan Agung Taipei. Ni hao Romo. Kabar baik. Puji Tuhan ya. Baik Romo. Nah, kita akan memasuki materi yang akan Romo bawakan pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya pengen tanya, Romo bisa jawab singkat saja, karena umat di sini juga di Jakarta pengen tahu juga nih para devosan-devosan ini. Romo kan tugasnya di Taipei ya Romo ya, di paroki yang Mingshan ini. Nah ini gimana nih pelayanan Romo selama masa pandemi ini? Meskipun kita tahu ya negara Taiwan berbeda dengan tetangganya ya, negara Republik Rakyat Cina yang mungkin kalau Taiwan justru kayaknya dibandingkan negara Asia lainnya juga cukup bagus bukankah penanganannya untuk masalah pandemi? Bagaimana Romo melayani umat di masa pandemi di Taipei? Ya, baik. Kami di Keuskupan Agung Taipei pada bulan Maret, awal bulan Maret sampai dengan awal bulan Mei memang mengadakan misa online. Kemudian sejak 4 Mei 2020 kami sudah Keuskupan Agung Taipei membuka misa untuk umat. Karena sudah sejak sekitar April itu sudah 0 kasus penanganannya. Sehingga kami sekarang sudah misa offline ya, jadi umat hadir. Itu Ibu Mbak Fani. Puji Tuhan Romo, seneng deh kalau udah bisa misa online lagi, offline lagi ya Romo ya. Ya. Oke. Baik,
Saya sebelum mempersilahkan Romo untuk membawakan materinya, saya akan mengingatkan juga kepada seluruh peserta dari acara ini, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Romo bisa menuliskan di kolom chat, baik di kolom chat di ruang Zoom ini maupun bagi Anda yang sedang menyaksikan di YouTube channel Hidup TV maupun di Persaudaraan Devosi Maria, silakan tulis di kolom chat dan nanti akan kami tanyakan kepada Romo Vol. Kepada Romo Vol, langsung saja Romo, silakan. Baik, selamat malam Romo, para Romo juga, Romo Petrus, salam kenal juga. Para Romo, Suster, Bruder, Saudara-saudari, para devosan Bunda Maria. Saya dihubungi oleh Ibu siapa saya lupa untuk membagikan pengalaman ataupun tema. Apakah subtemanya adalah apakah hanya bisa dilakukan kepada sesama atau bisa kepada Tuhan? Baik, saya akan mencoba mempresentasikan permenungan ataupun sharing saya. Baik, apakah bisa dilihat sudahan? Sudah, Romo. Saya, oke, baik. Jadi, saya akan memulainya terlebih dahulu, karena ini adalah para pencinta Maria. Ya, wah, ini sungguh sangat hebat. Kalau kita melihat di dalam setiap kebudayaan, itu sungguh menarik, saudara-saudari, ada lagu yang dipersembahkan untuk ibu. Nah, kita yakin mungkin orang Barat itu juga memiliki lagu, tentu lagu dipersembahkan untuk ibu. Orang Tionghoa juga memiliki lagu yang dipersembahkan untuk ibu. Orang Indonesia tentu kita mungkin masih ingat kasih ibu kepada beta dan seterusnya. Ya, bahkan di setiap kebudayaan. Saya pernah bertugas di tengah-tengah orang Batak, Tangyang Nidainang, doa seorang ibu, dan sebagainya. Nah, mengapa? Karena bagi sebagian besar orang, ibu ini dianggap sebagai pembawa dan pemberi kehidupan yang pertama. Karena seorang ibu pasti melahirkan seorang anak, disitulah dia memberikan kehidupannya. Seorang penyayang, penuh belas kasih dan sebagainya. Ya, inilah gambaran seorang ibu. Nah, suatu kebudayaan yang tidak memiliki, dalam tanda kutip saya berikan tanda kutip ya, penghormatan kepada seorang ibu, maka mereka akan memiliki mungkin kebudayaan yang sungguh sangat keras. Ya, mungkin penuh dendam dan sebagainya. Nah, merenungkan seorang ibu bagi umat Kristiani tentu tidak bisa lepas dari sosok Bunda Maria. Dan ini sungguh menarik, orang Katolik ini sungguh sangat mencintai Bunda Yesus. Ya. Sungguh menarik, seakan-akan juga tidak ada habis-habisnya kita merenungkan sosok Bunda Maria. Dari berbagai pandangan, sudut pandang manapun. Ya, salah satunya adalah ketika Maria membagikan kebahagiaan kepada Elizabeth. Saudara-saudari, mari kita mencoba mendengarkan sabda Tuhan. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Semoga ini adalah kata-kata Samuel. Saya sangat senang sekali. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan Tuhan. Janganlah tapi setelah mendengarkan sabda Tuhan, jangan seperti ini, gambar yang di samping kanan. Dia tertidur. Ya. Baik, semoga kita bisa membuka hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Saya ambil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 45. Dikatakan beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya.
Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara-saudari yang terkasih, kita akan menemukan bertanya di awal. Permenungan saya berawal dari tema besarnya, berbagi di saat tidak bisa berbagi. Saya kemudian bertanya, pertanyaan mendasar saya adalah, apakah kita bisa berbagi jika kita tidak memiliki? Nah, ada sebuah pepatah Latin itu yang mengatakan, kita tidak bisa memberi sesuatu yang tidak kita miliki. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa berbagi di saat tidak bisa berbagi? Kita sudah memiliki atau tidak? Kalau kemarin di novena hari kelima ya, Romo Ramlan Sihombing juga mengatakan, dan juga kemarin Romo CICM dia mengatakan, sebenarnya kita memiliki. Dan Romo Ramlan kemarin di hari ketiga, kita ini sudah memiliki. Nah, pertanyaannya ini sebenarnya bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Ini yang menjadi permasalahannya. Nah, saudara-saudari, saya akan mencoba kita belajar dari Maria dan bagaimana dahsyatnya seseorang yang mau berbagi. Saudara-saudari, setelah Maria menerima kabar malaikat, dikatakan di dalam kitab suci, ia segera membagikan sukacitanya kepada Elisabet. Ya, membagikan sukacitanya kepada Elisabet. Nah, dikatakan juga di dalam membagikan sukacita itu, bayangkan Bapak, saudara-saudari, Maria hamil, ia berjalan ke pegunungan menuju ke kota Yehuda. Nah, ini kalau bukan apa ya, ini saya katakan, ini Maria ini, wah, jagoan ini ya. Lihat, bayangkan, hamil, tapi tetap karena ingin membagikan sukacita, ia berjalan menuju ke pegunungan. Di kitab suci tidak dikatakan Maria ngidam, enggak. Tetapi dia ingin membagikan sukacitanya, berjalan menuju ke pegunungan, menuju kota Yehuda. Maria juga tidak, aduh karena saya hamil, maka saya malas. No. Nah, disinilah kita bisa merenungkan, dia ada usaha dan kemauan. Ya, ada usaha dan kemauan. Saudara-saudari yang terkasih, dikatakan dengan jelas kunjungan Maria ini membawa sukacita dan berkat bagi Elisabet. Ya, membawa sukacita dan berkat bagi Elisabet. Hal ini dikatakan dengan jelas, diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Dan jangan lupa, diberkatilah buah rahimmu. Siapa? Yesus Kristus. Apa yang dapat kita renungkan dari dahsyatnya pembagian atau berbaginya sukacita yang dibawa oleh Maria kepada Elisabet nih? Yang pertama, ketika seseorang mau berbagi, berkat menyeluruh akan terjadi atas hidup dan keturunan pemberi berkat. Saudara-saudari, kita harus mengetahui bahwa di dalam tradisi Yahudi,
mereka mempercayai bahwa berkat perkataan ini adalah semacam mata pedang. Mereka yakini ini adalah pasti terjadi. Ya, sekali lagi, ketika seorang mau berbagi, maka berkat menyeluruh atas hidup dan keturunan akan diberikan pada pemberi berkat, akan terjadi. Nah, dikatakan juga sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku juga melonjak kegirangan. Apa yang dapat kita renungkan dari kalimat ini? Saudara-saudari, kalau tadi yang memberi berkat, dia yang mau berbagi menerima berkat, tetapi akibat berbagi ini juga memberikan kegembiraan dalam hidup orang penerima berkat serta keturunannya. Lihat dahsyatnya ketika seseorang mau berbagi. Nah, dan yang terakhir dikatakan di ayat terakhir, berbahagialah orang yang percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Berani berbagi tidak saja membawa berkat bagi pemberi maupun penerima, tetapi juga bagi orang lain. Saudara-saudari, maka kita bisa belajar dari Maria, ya. Maria mau berbagi kebahagiaan dengan saudaranya. Apa yang ia bagikan? Saudara-saudari, pertama yang utama, dia membagikan Kristus sendiri. Dia membagikan Kristus sendiri. Dalam berbagi, kita harus membagikan Kristus sendiri. Misalnya, aku mau berbagi sebab Allah sudah memberikan berkat-Nya di dalam hidupku. Jika tidak, saudara-saudari, hati-hati, karena kita akan menjadi sekedar pekerja sosial. Sekali lagi, kalau kita tidak membagikan Kristus sendiri, hati-hati. Sekali lagi, kita hanya menjadi pekerja sosial. Tidak, kita adalah utusan Kristus sendiri. Berbagi, sekali lagi, akan senantiasa membawa berkat bagi pemberi dan penerimanya, bahkan bagi orang lain. Nah, lihatlah sekali lagi dahsyatnya ketika seseorang mau berbagi. Maka setidaknya di dalam berbagi, memiliki apa yang kita bagikan. Saya yakin kita ini sudah memiliki, ya, dan ada usaha dan kemauan untuk berbagi. Nah, semangat dasar berbagi, kalau ini bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Namun saya memberikan sedikit gambaran. Setidaknya kalau Anda tidak memiliki, mohon maaf, materi atau apapun, setidaknya Anda harus bisa berbagi iman serta asa. Setidaknya Anda bisa membagikan iman Anda serta memberikan pengharapan. Itu paling mudah. Dan itu saya yakin kita memiliki. Sekarang, kalau seumpama ada yang lebih waktu, ataupun tenaga, ataupun mungkin materi dan sebagainya, jika kita bisa berbagi, akan lebih baik, akan lebih menyempurnakan. Sekali lagi, setiap hari kita ini menerima berkat dari Allah. Berbagi itu bukan seberapa besar, tetapi seberapa kemauan kita untuk berbagi. Ya, sekali lagi, kemauan menjadi poin penting di dalam berbagi. Saya teringat ketika di tahun 90, saya membaca, bukan teringat ya, karena saya belum mengalami, membaca berita dan sebagainya, sejarah. Di tahun 99, Taiwan pernah diguncang gempa yang sangat dahsyat. Meluluh lantakan sampai sekarang ada sebuah museum gempa bumi
yang dibangun untuk mengingatkan warga Taiwan. Kalau tidak salah 21 September 99. Ya, gempa itu meluluh lantakan Taiwan. Ribuan orang meninggal. Dan di sana mereka ada semangat berbagi, menyadari satu nilai, ya ini. Jadi mereka memiliki semangat, jika memiliki uang, keluar uang. Aku mau keluar uang. Jika aku memiliki tenaga, aku akan mengeluarkan tenagaku. Untuk apa? Untuk berbagi, untuk membantu sesamaku. Maka berbagi tidak harus dengan uang, tetapi perhatian dan sebagainya. Maka ketika kita bisa berbagi dengan sesama, artinya apa? Yakinlah, dan menurut refleksi saya, ketika kita bisa berbagi dengan sesama, artinya aku juga telah berbagi kepada Tuhan sendiri. Aku sudah memberikan persembahan kepada Tuhan sendiri. Saudara-saudari, saya boleh mengatakan mungkin kita ini memberi kepada Tuhan, ataupun mungkin kita ini berbagi dengan Tuhan, itu lebih mudah. Mengapa? Karena Tuhan tidak terlihat. Tuhan tidak terlihat, tetapi ketika kita melihat orang yang sungguh sangat kelihatan, inilah yang terkadang kita sakit. Kita tidak bisa berbagi. Ketika kita mau berbagi, memberi persembahan kepada Tuhan, maka sekali lagi harus terwujud nyata di dalam tindakan kita. Maka kita ingat akan surat Rasul Yakobus, sama dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Di slide terakhir ini, saya menutup dengan, biasanya saya senang dengan quotes, mungkin apa yang bisa kita bawa di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mau berbagi selalu, ya, ini saya ayat yang mungkin salah satu ayat favorit saya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Nah ini, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara-saudari, terkadang sebagai contoh, Romo saya mau menyumbang, tapi saya takut Romo, saya ditipu. Saudara-saudari, lakukanlah. Ketika pada saat itu engkau ingin memberi, berilah. Bayangkan aku memberi ini demi Tuhan. Ketika mereka menipu Anda, itu urusannya mereka dengan Tuhan. Kemudian ada sebuah pepatah, sekali lagi Mandarin, sejak dahulu tidak pernah ada orang yang menjadi miskin karena memberi. Tidak ada. Sekali lagi ada sebuah pepatah Mandarin, sejak dahulu tidak pernah ada orang yang menjadi miskin gara-gara memberi. Maka ketika memberi, apa yang harus dilakukan? Jangan pernah mengharapkan sesuatu. Karena ketika kita menolong seseorang dan mengharapkan sesuatu, ingat, Anda tidak berbuat kebaikan, melainkan sedang berbisnis. Semoga ini semua dapat membantu kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Fani. Ya, mantap Romo. Sudah jelas sekarang ya mengenai bagaimana kita berbagi, apakah hanya bisa sesama kepada sesama saja, tapi ternyata tadi Romo dengan jelas mengatakan bahwa saat kita berbagi dengan sesama itulah persembahan diri kita kepada Tuhan yang sungguh luar biasa. Baik Romo, ini sudah ada pertanyaan dan pertanyaannya dari Romo juga. Romo Petrus mau bertanya, tapi ini benar nih pertanyaannya relevan banget dengan keseharian kita. Pertanyaannya begini Romo, orang itu kan
ada yang tidak bisa berbagi karena sibuk dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa membongkar hati pribadi-pribadi yang terus sibuk dengan dirinya ini sehingga tidak peduli dengan orang lain. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan reflektif loh Romo. Soalnya saya juga sering kali mengalami seperti itu. Aduh, berbagi, ya kan kita bisa berbagi juga dengan pelayanan ya Romo, berbagi dengan waktu kita. Aduh, sibuk nggak bisa. Tolongin dong ini, mau dengerin temen aja, aduh nggak ada waktu gitu ya. Nah, ini kayaknya kita semua ditegur nih, termasuk saya oleh Romo. Terus Romo Vol harus menjawab Romo supaya memberikan pencerahan kepada kita. Gimana nih bongkar hati kita yang suka sibuk dengan dirinya sendiri, dengan urusannya sendiri. Silakan Romo. Baik, terima kasih Romo Petrus atas pertanyaannya membuat saya puyeng juga. Baik, saudara-saudari, ini sharing saya aja. Saya selalu mengatakan, benarkah kita ini terlalu sibuk? Ataukah kita ini menyibukkan diri? Nah, itu. Dua hal yang berbeda. Kita terlalu sibuk atau kita terlalu menyibukkan diri. Maka saya selalu mengatakan, cobalah yang pertama adalah harus berani berkorban kita. Harus berani memberikan waktu. Terkadang, sekali lagi, untuk berbuat kebaikan itu kita sulit. Romo, ataupun mungkin setidaknya doa aja. Saya sebagai contoh doa saja. Romo, saya tidak sempat Romo, karena terlalu sibuk Romo. Benarkah? Nah, oleh sebab yang pertama biasanya saya menganjurkan kepada umat saya yang pertama-tama perbaiki relasi dengan Tuhan terlebih dahulu. Saya menganjurkan biasanya setiap malam Bapak Ibu cobalah untuk hening sejenak. Saya selalu katakan tidak usah terlalu lama, tidak apa-apa. 1-5 menit. Apa yang heningnya Tuhan, perbuatan baik, rahmat, kebaikan apa yang sudah kuterima di dalam kehidupanku. Karena hal ini ketika kita menyadari kebaikan Tuhan setiap hari, kita akan lebih mudah ketika seseorang membutuhkan bantuan kita akan lebih mudah membantu. Dan ini sekarang yang di zaman manusia, zaman modern hilang, waktu hening. Waktu hening, ini hilang. Manusia hidup di dalam rutinitas. Yang kedua, saya tidak tahu mengapa saya selalu pernah tertarik dengan yang namanya jadwal yang dilakukan di biara terapis Rawa Senang. Mengapa? Mereka di tengah-tengah pekerjaan ada waktu untuk berdoa. Dan istilahnya kalau orang Jawa mengatakan itu waktunya nanggung. Kan sebenarnya bisa selesaikan dulu, setelah itu selesai pekerjaan semua, terus kemudian baru doa selesai gitu. Tapi mereka meletakkannya di tengah-tengah. Pada waktu itu saya pernah bertanya, mengapa? Jawaban sangat bagus dan mungkin bisa kita terapkan. Hal ini supaya mengingatkan kami, supaya kami tidak gila di dalam bekerja. Maka hal kedua yang kalau boleh saya menyarankan, cobalah untuk membuat jadwal pribadi. Yang paling mudah adalah katakanlah jam 10 Anda doa singkat. Sehingga ketika Anda bekerja jam 10 langsung Anda harus cobalah untuk berdoa. Ini hal kecil yang mungkin bisa mengurangi katakanlah ketersibukan kita. Dalam tanda kutip, saya katakan ketersibukan. Entah kita benar-benar sibuk atau sok sibuk. Nah, itu. Saya kira itu Mbak Fani yang bisa saya sharingkan. Itu, terima kasih. Mantap. Ya, sip Romo. Mengingatkan kita kadang-kadang kita sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat sih, nggak ada kerjaan malah, tapi ya tadi kata Romo, sok sibuk. Oke, Romo. Ya. Pertanyaan berikutnya nih ada dari Ibu Yohana. Nah, kalau tadi orang nggak mau berbagi nggak mau berbagi karena terlalu sibuk. Kalau ini kebalikannya Romo. Gimana kalau kita berbagi tapi yang diberi malah nggak mau menerima? Itu juga pernah kejadian juga dalam kehidupan kita sehari-hari kan? Orangnya nggak mau menerima saat kita mau berbagi. Ya, seringkali ini kan kalau saya secara pribadi beri saran. Nah, sekali lagi di slide terakhir saya,
Lakukanlah segala sesuatu demi Allah, bukan demi manusia. Ketika saudara memang tidak mau menerima, ya sudah, jangan sakit hati. Contoh simpel, saya selalu katakan terkadang kita selamat pagi Romonya tidak mau menjawab kita. Ya jangan sakit hati, jangan bilang, oh awas saya tidak mau tegur lagi Romo. Nah, Romo ini terlalu jahat. No, tidak usah. Katakan aja di dalam hati Anda, oh saya menyapa Tuhan sendiri. Dan selalu ingatlah Tuhan juga hadir di dalam setiap diri setiap orang. Ini ya yang mungkin kita mencoba pelan-pelan berlatih. Ketika kita katakanlah mau sebagai contoh memaki orang, selalu ingatlah, oh aku kalau memaki, aku memaki Tuhanku sendiri. Ya, maka saya katakan bagaimana kalau seumpama mereka tidak mau menerima, ya tidak apa-apa, ya sudah, jangan sakit hati. Mengapa kita sakit hati? Hati-hati, sekali lagi di slide terakhir tadi, apakah kita mengharapkan mereka berterima kasih kepada kita? Nah ini, maka ketika seseorang bagi mereka tidak menerima, oh ya terima kasih, tidak apa-apa. Sekali lagi, jangan pernah kecewa, karena apa? Aku melakukan segala sesuatu demi Allah, bukan demi manusia. Karena apa? Ketika kita melakukan segala sesuatu demi manusia, kita di suatu saat pasti akan kecewa. Ketika seseorang mungkin menolak, tidak menghargai kebaikan yang kita lakukan. Sekali lagi, tetapi persembahkanlah segala sesuatu, aku melakukan ini demi Allah. Itu nasihat Rasul Paulus yang sungguh sangat saya senang sekali. Itu Mbak Fani, terima kasih. Iya. Oke Romo, satu pertanyaan juga untuk Romo nih. Saya mau tanyakan, kan Romo Tabisan 2015 ya, dan sekarang ditugaskan di Taipei. Apa saja sih bentuk yang Romo bagikan kepada Tuhan yang bisa Romo bagikan, yang bisa Romo sharingkan dalam pelayanan Romo, terutama di umat yang sekarang nih Romo di Taipei. Bagaimana pelayanan Romo atau bagaimana Romo berbagi kepada Tuhan melalui pelayanan Romo, terutama di masa-masa pandemi ini untuk umat di Taiwan. Kan kita pengen tahu nih umatnya kayak gimana, terus Romo yang dulu di Keuskupan Agung Medan, kemudian di Jakarta, sekarang di Taiwan, pasti kan berbeda, Romo. Boleh di-sharing singkat, Romo, tentang hal ini? Baik, yang pertama adalah ketika melayani di sini, memang ada kesulitan, ya. Tentunya pasti dialami oleh beberapa misionaris, tidak harus di luar negeri, tetapi karena Indonesia itu sebenarnya negara istilahnya miniatur misionaris kecil, saya katakan. Karena kita pergi ke Batak, dulu itu juga tidak, mereka menggunakan bahasa Batak, kami juga tidak tahu, harus belajar bahasa dan sebagainya. Tentu yang hal pertama adalah bahasa. Ya, saya selalu bercanda, ya kita ini kan menggunakan bahasanya jauh dengan logatnya yang masih Indonesia, Jawa, dan mereka juga kadang-kadang mereka ya sebagian mengerti, sebagian besar tidak. Ya sudah. Tetapi satu hal, ini sharing saya selalu yakin ketika kita membawa sukacita, membawa kasih, saya yakin dimanapun kita diutus, pasti itu akan diterima. Kasih, sukacita, itu aja yang kita bawa. Ya. Nah sekarang bagaimana situasi keadaan di Taiwan? Di Taiwan berbeda sekali dengan di Indonesia, Bapak saudara-saudari. Umat di paroki saya ini paroki termasuk ya gitu aja lah. Karena setiap minggu, kalau minggu misa kurang lebih 20 sampai 30 orang. Bukan 30 kakak tetapi 30 orang. Dan memang di sini mungkin saya boleh katakan sudah sekuler ya. Sudah sekuler sehingga Natal dan sebagainya tidak ada libur. Sehingga ketika Natal pun ya orang mungkin yang merayakan mungkin 10 itu kurang lebih seperti itu. Dan kemudian saya tinggal di daerah pegunungan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di Taiwan tidak umat Katolik tidak terlalu besar. Tetapi bagaimana sekali lagi satu hal yang kecil ini, kelompok yang kecil ini mampu menggarami. Sekali lagi, mampu
bukan menjadi, karena kita ini sudah garam. Sekali lagi Yesus mengatakan, kamu adalah, bukan kamu harus menjadi. Kamu adalah garam dan terang. Maka kita mencoba menggarami atau memberikan terang kepada masyarakat di sekitarnya. Itu kurang lebihnya yang bisa saya bagikan, Mbak Fani. Oke, Romo banyak juga yang penasaran nih sebenarnya. Kalau di sana, Romo kan pelayanan baru-baru ini berarti masih ada mengalami ya masa-masa COVID di Taiwan. Cukup baikkah penanganannya seperti apa tuh Romo di paroki Romo? Ada yang mengalami juga atau gimana? Oke, jadi di Taiwan kebetulan ya memang semuanya pasti sama di Indonesia, harus sesuai dengan standar yang diberikan oleh pemerintah. Ya sekedar sharing untuk penanganan COVID di Taiwan. Pertama adalah mereka sejak dini mereka sudah mempersiapkannya. Jadi kami ini sudah bersiap-siap pada waktu itu di bulan Januari akhir ketika Imlek itu. Saya masih ingat ketika pada waktu itu masih belum COVID belum menyebar ke seluruh dunia, tetapi baru di China di Wuhan. Tetapi Taiwan pada waktu itu sudah siap siaga, semua klinik disiagakan. Pada waktu itu saya masih ingat ketika mau masuk klinik maka sudah harus pengecekan suhu tubuh di atas 37,5, maka mereka akan di stop, tidak boleh masuk klinik, ditahan dulu sebentar. Dari pihak klinik akan menelpon ambulans rumah sakit. Saya waktu itu 2 di belakang saya itu suhu tubuhnya lebih 37,5, maka mereka dia tunggu sebentar di sini. Kemudian mereka dari pihak klinik menelpon sebuah rumah sakit, saya kira ya. Tahu-tahu ambulan datang tidak lebih dari 15 menit. Begitu cepatnya, 15 menit ambulan datang, penanganan lebih lanjut. Itu yang pertama, Taiwan sejak dini sudah mempersiapkannya. Kedua, ketika COVID merebak di bulan Januari itu, maka pendistribusian hand sanitizer, masker, semua langsung diambil alih pemerintah dan diatur oleh pemerintah, semacam itu. Ya, singkatnya tidak terjadi akhirnya aksi borong ya, aksi borong penimbunan dan sebagainya. Langsung diambil alih pemerintah. Kemudian yang ketiga, data. Nah ini data sangat penting. Saya teringat di kasus ke-32 itu menimpa saudara-saudari kita BMI, Buruh Migran Indonesia. Ketika terjadi, BMI, maka data dibongkar semua. Maka jam berapa dia ke sini, jam berapa dia di sini naik bis ini atau MRT ini. Maka barang siapa di jam itu, tanggal itu berada di satu tempat, mohon periksa kesehatan. Dan ini sungguh sangat dan dibagikan di dalam 4 bahasa. Mandarin, Inggris, Vietnam, bahasa Vietnam dengan Indonesia karena dia BMI. Sehingga itu. Jadi data sangat cepat. Dan yang keempat ini yang terakhir, denda yang hukum sungguh sangat ditegakkan. Jadi ketika tidak mengenakan masker di angkutan transportasi umum maka mendapat denda 15.000 NT. 15.000 NT itu 7,5 juta rupiah. Sedangkan melanggar aturan karantina harus saya harus karantina 14 hari. Ketika saya keluar dari batas itu, dia menggunakan sinyal handphone dan sebagainya dan kartu-kartu kita. Itu untuk melacak kita. Itu denda 1 juta NT. 1 juta NT adalah 500 juta rupiah, setengah miliar ya, 500 juta rupiah. Itu dendanya. Dan itu ditegakkan. Dan gereja harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Itu Ibu Mbak Fani, ya. Oke. Romo Vol, terima kasih banyak untuk malam hari ini, pemaparan yang sungguh luar biasa. Saya bisa ambil kesimpulan dari beberapa poin yang Romo sudah sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang sedang menyaksikan juga di sini ada Romo, Suster, Bruder, sekedar hanya untuk refresh saja bahwa tadi Romo mengatakan bukan masalah bisa berbagi atau tidak, tapi maukah kita punya keinginan itu atau punya kemauan untuk berbagi. Dan dalam hal ini dengan kita berbagi kepada sesama itu kita sebenarnya sudah mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan kita. Maka kita sebenarnya juga bisa mempersembahkan kepada Tuhan apa yang kita miliki, baik itu uang, tenaga,
waktu, dan kita bisa belajar dari Bunda Maria bagaimana dia datang dengan segala tantangan yang dia hadapi, tapi dia punya kemauan yang besar. Dia datang berbagi sukacita, berbagi kedamaian, berbagi Yesus Kristus sendiri yang dia bagi kepada saudaranya Elizabeth. Dan Romo mengingatkan kepada kita sungguh luar biasa pada malam hari ini, bahwa kalau kita berbagi, maka berkat itu akan turun. Dan kita pada saat berbagi, memberikan kebahagiaan kepada orang yang kita bagi, tapi lebih daripada itu akan banyak orang yang terdampak karena sikap kita yang mau berbagi. Baik, terima kasih kepada Romo yang sudah memaparkan pada malam hari ini, sudah menjawab pertanyaan juga, dan juga memberikan sharing kepada kita beberapa pengalaman Romo. Kami mohon maaf kepada Bapak Ibu, Romo, Suster, Bruder yang sedang menyaksikan acara ini dan ikut berpartisipasi dalam acara Devosi Maria Hari Kelima ini. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa bertanya di chat. Romo masih bisa menjawab ya, Romo, kalau ada yang menanggapi tadi minta ditanggapi, silakan. Dan saat ini dengan demikian berakhir sudah talk show kita pada malam hari ini bersama Romo Volpi Luit CDD. Selamat melayani ya Romo, semoga Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Romo selalu.